Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bersua kembali bermuajahah. Meskipun di ruang virtual, namun tak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar. Karena di antara ciri orang yang maju, orang yang sukses itu adalah mempunyai etos belajar. Jadi nggak harus nunggu masalah dulu, nggak harus nunggu ada ujian dulu, ya, nggak harus nunggu ada tugas dulu kemudian belajar. Tapi kapanpun dia belajar karena dia merasa butuh yang namanya ilmu. Karena ilmu akan meningkatkan value dirinya yang merupakan wasilah, ya, kemajuan dan keberlimpahan. Baik rekan-rekan, kali ini kita akan memberikan ataupun menyampaikan penguatan dari hasil observasi, penelitian, atau interview rekan-rekan terhadap para pegiat usaha, para pembisnis atau pengusaha, baik yang skalanya mikro, kecil, atau menengah. Ya. Dari hasil interview yang teman-teman sampaikan, baik dengan video ataupun presentasi langsung, PowerPoint, dari sekian banyak bisnis yang beda-beda. Ada yang kuliner, ada yang fashion, ada yang jasa, ya. Kemudian juga hal-hal lain. Dari sekian banyak usaha itu, paling tidak ada pola yang hampir sama. Ya, setiap usaha atau bisnis selalu ada pola yang hampir sama dan itu bisa diduplikasi, bisa ditiru. Walaupun faktanya pola rezeki nggak akan bisa ditiru karena masing-masing punya kafling rezekinya masing-masing. Namun paling tidak pola bisnisnya bisa kita tiru, kita duplikasikan, yang mudah-mudahan saja ya menjadi wasilah keberlimpahan, ya, wasilah profit buat para pengusaha atau para pegiat usaha yang baru mulai usaha. Nah, di antara teman-teman ya, di antara pola itu adalah pola tentang karakter entrepreneurship. Hampir setiap pengusaha itu punya karakter, punya keunikan, dan itu hampir sama polanya. Apa saja kita bahas? Secara umum, itu ada dua pola kenapa orang jadi pengusaha. Pertama, desain, dirancang, didesain, dikondisikan. Emang dia jadi pengusaha itu sejak dini, sejak anak-anak bahkan oleh orang tuanya sudah dikondisikan untuk jadi seorang pengusaha. Maka ketika kondisinya membangun mindset, apa yang dia lihat tentang bisnis, tentang transaksi, tentang produk dan seterusnya, tumbuh dewasa, mindsetnya kemudian terinstal sebagai seorang pengusaha. Yang kedua adalah trap atau kepepet. Orang bangun bisnis, bangun usaha itu karena kepepet gitu. Kebutuhannya mendesak. Harus menafkahi istrinya, anaknya, harus bayar ini, bayar itu, banyak utang di mana-mana dan seterusnya. Kepepet dia. Kemudian dia berusaha cari rezeki yang pada akhirnya ketemulah dengan sebuah pintu bernama pintu entrepreneurship. Jadi ini adalah sebagai sebuah pola umum. Orang jadi pengusaha karena memang di awal dikondisikan oleh orang tuanya, dirancang, didesain sebagai seorang pengusaha. Dan orang jadi pengusaha itu karena memang kepepet, ya, kebutuhan yang cukup mendesak, ya, itu membuat orang kemudian bisa menjadi pengusaha. Nah, di antara rincian tentang karakteristiknya itu, yang pertama adalah gini. Pertama, tiap pengusaha itu mempunyai impian. Ya, hampir tiap, bahkan seluruh lah, semua pengusaha itu mempunyai impian. Ketika saya tanya, ada yang ingin impiannya ke arah zakat, ingin zakatnya gede gitu, miliaran zakatnya gitu, karena sudah terasumsikan kalau zakatnya gede, omsetnya, profitnya bisa gede. Dan dia akan menghadirkan
pemberdayaan masyarakat, umat dengan zakat yang dia keluarkan. Ada yang ingin haji, ingin umroh, menghajikan, mengumrohkan, ingin bangun pesantren, bangun sekolah. Ya. Ada yang ingin membiayai fakir miskin, duafa, yatim. Itu. Dan seabek impian yang lainnya. Dan impian inilah yang menjadi faktor energi yang berlipat-lipat. Dia semakin semangat berusaha, semangat bisnis karena faktor impian ini. Kemudian yang kedua, segera memulai. Hampir semua pegiat UMKM yang sukses diantaranya adalah segera memulai, terutama bagi mereka yang kepepet, yang trap, ya, yang polanya kepepet. Dia segera memulai, segera nyari kesana kemari, ya, itu. Kemudian yang ketiga adalah pernah jatuh, ya. Ketika teman-teman melihat hari ini pengusaha dengan suksesnya luar biasa, asetnya banyak di mana-mana, karyawannya ribuan, ya, kemudian kekayaannya berlimpah, jangan lihat hari ininya saja, tapi coba flashback, ya, apa yang mereka alami. Di antaranya mereka pernah jatuh. Dan ketika mereka jatuh, maka itu sebenarnya adalah Allah memberikan kesempatan untuk bisa bangkit, gitu. Maka ketika pengusaha itu jatuh, apakah misalnya rugi bisnisnya, nggak ada untung, atau bahkan bangkrut, pailit, sehingga nggak punya apa-apa lagi, nah, ataukah yang lainnya, intinya pernah jatuh dan dia kemudian bisa bangkit kembali. Yang keempat, itu banyak tantangan. Jangan dikira pengusaha itu mulus, ya, enggak. Banyak tantangan, silakan cek, ya, banyak tantangan. Ketika ada gium misalnya, ownernya jalan-jalan, bisnisnya tetap jalan, itu menurut saya nggak sepenuhnya benar. Karena yang namanya owner, pengusaha, pembisnis itu otaknya harus terus berpikir, ya, berpikir bagaimana bisnis itu bisa sustain dengan berbagai banyak tantangan, ya, tantangan di SDM kah, di internal kah, tantangan di kompetisi kah, dan lain sebagainya. Dia banyak tantangan dan dia harus hadapi tantangan tersebut agar usahanya sustain, jalan, konsisten, dan persisten meningkat. Yang kelima, berani gambling. Ya. Yang namanya bisnis itu gambling. Ya. Bisa untung, bisa rugi. Untung rugi ini nempel dalam usaha seseorang. Makanya seorang pengusaha yang berhasil itu di awalnya dia berani untuk memulai, berani gambling. Ya, sekali lagi, usaha yang dimulai itu bisa untung, bisa rugi, dan itu dia akan ambil sebagai sebuah risiko dari kegiatan wira usahanya itu sendiri. Yang keenam adalah memiliki tim atau SDM. Semua pengusaha yang usahanya sudah besar gak bisa dia jalankan sendirian, gak bisa, harus melibatkan banyak orang, harus meng-hire tim atau SDM. Dan dalam bisnis itu yang namanya SDM merupakan aset yang paling berharga di antara aset-aset yang lainnya. Ya. Manusia itu atau SDM bisnis itu adalah aset yang sangat dan paling berharga di antara aset bisnis yang lainnya. Oleh karena itu, haruslah kita rawat SDM ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa ada undang-undangnya tentang tenaga kerja, kenapa ada standar tentang remunerasi atau penggajian, itu adalah sebagai sebuah penghargaan, reward terhadap SDM bisnis yang ada di usaha kita. Yang ketujuh adalah membangun aset. Pengusaha
Yang sukses itu nggak buru-buru ingin menghabiskan hartanya, nggak menciptakan liabilitas penghamburan, ya, nggak ingin kemudian mengedepankan lifestyle gaya hidup, nggak, tapi perlahan-lahan harus membangun aset. Artinya apa yang dia lakukan harus menghasilkan, apa yang dia bangun harus menghasilkan. Itu namanya aset, bukan menciptakan liabilitas atau penghamburan, ya, penghabisan kekayaan tanpa ada hasil. Itu yang ke-8 adalah mempunyai jiwa spiritual dan sosial. Terlepas dari apapun agamanya, hampir setiap pengusaha itu punya jiwa spiritual, taat agama, ya, dan juga punya jiwa filantropis, sosial, dermawan, sedekah, infak, berbagi, wakaf, ya, dan sebagainya. Itu yang Islam pun kan begitu kan, mengajarkan bahwa di antara mentalitas kaya itu adalah infak. Jadi ketika orang sudah sanggup berinfak dengan mentalitas yang tinggi, itu ciri khas orang kaya. Karena ternyata Quran mengajarkan ketika ada perintah berjihad dengan harta, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum, itu pada siapa? Perintah pada orang kaya. Ya, artinya hanya orang kaya yang bisa berinfak. Berarti kalau ada orang yang punya harta banyak kemudian enggan berinfak, pelit, itu hakikatnya bukan orang kaya, orang miskin, ya. Karena masih butuh dengan harta. Sudah bergelimang harta, masih butuh dengan harta. Itu hakikatnya adalah orang yang al-fakir. Al-fakir artinya adalah butuh. Kemudian selanjutnya adalah menghargai waktu. Benar kan? Tidak menyia-nyiakan waktu. Karyawan yang berleha-leha, dia akan SP. Karyawan yang ngeyel, dia akan SP. Bahkan nanti akan berujung pada pemberhentian, dirumahkan, ya, dipecat, bahasa kasarnya kan begitu. Ya, hampir semua pengusaha itu menghargai waktu. Time is money. Demikian kata orang barat bilang, waktu itu adalah uang, jangan disia-siakan, optimalkan dengan sebaik mungkin. Karena rasionalnya tidak ada orang yang menyia-nyiakan waktu kemudian dia sukses. Ya, yang ada adalah orang yang mengoptimalkan waktu, dia berhasil meraih impian yang dia bangun. Itu. Kemudian yang terakhir adalah mempunyai kreativitas dan inovasi. Dia selalu berpikir kreatif dan inovatif, menghasilkan produk yang unik, produk yang ngangenin, produk yang punya value cukup tinggi, ya, menciptakan jalur pasar yang unik, gitu ya, menciptakan penawaran yang bagus. Itu ciri khas pengusaha. Karena pada prinsipnya ketika dia punya produk, dia harus tawarkan, dan cara menawarkannya itu juga harus kreatif dan inovatif. Dan lain-lain, masih banyak karakteristik pengusaha atau pegiat usaha, pebisnis dari yang ada di dunia ini dengan berbagai macam jenis usahanya. Paling tidak polanya hampir sama. Ya teman-teman ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nah, apa pelajarannya buat kita hari ini adalah kalau kita ingin menjadi pengusaha dan pengusahanya itu sukses, maka tirulah pola bisnis, pola usaha yang dilakukan. Di antaranya adalah tiru pola karakteristik kewirausahaannya. Ya, tiru duplikasi karakteristik pola entrepreneurship-nya. Gitu kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat dan saya tunggu kabar baik. Teman-teman hari ini belajar, esok lusa mempraktikkan dan kemudian bisa menjadi seorang pegiat bisnis,
pengusaha yang sukses, yang menghadirkan kebermanfaatan di balik keberlimpahan yang dimiliki. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.